Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah semua keluar dari Dewa Kekosongan Taisu, sosok Xiaoyan kemudian mengangkat ke atas tangannya dan membanting Dewa Kekosongan Taisu. Pada saat yang sama, Xiaoyan langsung menyedot semua sumber daya agung ke dalam laut pagoda kekosongan roh. Adapun Dewa Kekosongan Taisu yang kehilangan sumber dayanya, tubuh besarnya seketika langsung meredup. Segera, nyala api langsung melonjak dengan gila-gilaan. Kemudian Xiaoyan menuangkannya ke dalam penguasa berat misterius yang sunyi. Setelah itu, dia langsung bergegas menuju jantung baja Dewa Kekosongan Taisu. Karena jika Xiaoyan tidak menghancurkannya, maka dia dapat bergenerasi. Jadi Xiaoyan harus memusnahkan seluruhnya. Segera di bawah tebasan Xiaoyan, tubuh Dewa Kekosongan yang besar itu akhirnya mulai terbakar. Seolah-olah itu seperti nyala api di altar penyucian, dan Xiaoyan juga telah pergi dengan bahtera. Tapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum apinya padam. Pada saat yang sama, nyala api Xiaoyan juga tidak meninggalkan apapun dari para mayat prajurit Taisu di dalam kehampaan. Bahkan abu pun tidak tersisa. Namun, setelah menggunakan jantung api kali ini, Xiaoyan secara samar-samar dapat menerapkan beberapa aturannya, sehingga kekuatan penghancurannya semakin kuat. Memikirkan hal ini, Xiaoyan melihat nyala api yang berkobar di telapak tangannya, dan saat ini dia bisa merasakan kekuatan aturan yang terkandung dalam nyala api tersebut. Karena untuk dapat menerobos keabadian dewa, membutuhkan pemahaman yang jelas tentang kekuatan aturan. Maka aturan api selalu merupakan pilihan terbaik. Pada saat ini, Bahtera Xiaoyan dan yang lainnya meninggalkan kehampaan Laut Barat dan menuju ke kehampaan Ming Utara dengan kecepatan penuh sekarang. Kekuatan satu-satunya yang terbesar di Laut Tuan Barat benar-benar musnah. Setelah Xiaoyan kembali dan melakukan beberapa kali pertempuran, Xiaoyan juga telah mengumpulkan beberapa dewa komandan Taisu. Meskipun tidak cukup banyak jiwa yang dikumpulkan di sepanjang jalan. Tapi Xiaoyan juga berencana membuat harta pengorbanan jiwa dari makhluk Taisu. Karena seperti pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan, panji penekan jiwa milik Xiaoyan juga dapat mencapai efek yang sama. Dan bahkan bisa menjadi lebih kuat. Selama Xiaoyan bisa mengumpulkan banyak jiwa dan memiliki jiwa yang cukup kuat, maka panji penekan jiwanya juga akan menjadi sangat kuat. Karena seharusnya panji penekan jiwa ini juga bisa dimurnikan menjadi harta karun yang kuat. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang fungsi panji penekan jiwa. Meskipun awalnya hanya digunakan untuk menekan Jetian. Tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa panji penekan jiwa memiliki kemampuan lain. Saat beberapa bahtera terus bergerak ke utara, mereka semakin dekat ke kehampaan Ming Utara, sehingga mata Xiaoyan rumit. Tiba-tiba kembali dengan santai, meskipun dia juga memusnahkan beberapa pasukan Taisu di perjalanan ini. Tapi itu hanyalah seperti puncak gunung es dan sekarang. Xiaoyan masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di Shenxi. Jadi, dia hanya bisa pergi ke kehampaan Ming Utara dan terus mengikuti sesuai pengaturan ratu. Di bawah formasi bergerak yang diatur ratu, semua makhluk hidup dimusnahkan baik di tanah kering atau di dunia beku. Sehingga dalam ribuan mil hanya formasi bergerak yang masih ada, dan apalagi tanpa kekuatan sebuah bintang, itu sama saja dengan sebuah bintang kematian. Karena inti bintang adalah sumber penopang bagi ribuan makhluk hidup. Setelah intinya diekstraksi, maka tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di sini. Jadi bagi manusia dan banyak makhluk hidup, tanpa inti bintang tidak lebih dari sebuah bencana alam, sehingga mustahil untuk memiliki kemampuan untuk berkembang. Setelah melihat bintang-bintang yang hancur ini, yang bahkan sebagian besar sisa-sisanya tidak sepenuhnya busuk, tapi pemandangan di depannya membuat Xiaoyan merasa tercekik. Setelah bergerak lagi dan lagi dalam waktu yang sangat singkat,
Ketika beberapa batera melintasi kehampaan Laut Barat sepenuhnya, mereka memasuki kehampaan Ming Utara. Namun kehampaan Laut Ming Utara adalah lautan hampa paling misterius di Sensi, karena tidak hanya dunia bawah berada di dalamnya, tetapi ada juga banyak makhluk dan ras misterius yang hidup di lautan hampa tersebut. Tentu saja, alasan utama mengapa Taisu tidak berani pergi ke kehampaan Ming Utara terlebih dahulu, karena reputasinya yang tinggi adalah keberadaan dunia bawah, sehingga menjadikan kehampaan Ming Utara berbeda dengan lautan hampa lainnya. Meskipun laut hampa di sini tidak gelap gulita, tapi dapat mengaburkan pandangan, seolah-olah tempat ini dikelilingi kabut, sehingga membuat jarak pandang di sini sangat terbatas. Hanya saja, ini tidak terjadi ketika Xiaoyan datang ke Laut Hampa Ming Utara sebelumnya, yang menunjukkan kehampaan Laut Ming Utara jelas telah meluncurkan pertahanan kabut di lautan kehampaan ini, sehingga dapat menyembunyikan bintang-bintang dan kehampaan. Bahkan jika pasukan Taisu memasuki tempat ini, maka waktu reaksinya akan lebih lama. Pada saat ini, batera Xiaoyan dan yang lainnya perlahan-lahan berjalan di laut ketiadaan. Hanya saja mereka tidak tahu kapan mereka tiba di sini. Karena dunia bawah terus bergerak, jadi mereka bahkan tidak tahu lokasi tempatnya. Dan Xiaoyan tidak tahu pengaturan apa yang dibuat ratu. Jadi Xiaoyan hanya bisa berjalan tanpa tujuan. Sepertinya ada batera menuju arah kita. Jadi saya harap semua orang berhati-hati, karena ada kekuatan jiwa dan orang yang berkuasa memperhatikannya. Seseorang segera berteriak dan mengingatkan semua orang. Mendengar itu, Xiaoyan juga membuka matanya dan melihat ke arah batera yang perlahan mendekat. Namun ada sedikit kejutan di wajahnya. Segera Xiaoyan berdiri dan terus menatap batera yang sudah tidak asing lagi baginya. Saat kekuatan jiwanya menyebar, perasaan akrab itu menghampirinya. Tim tidak kena takut, masih di sana. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, sehingga sosok-sosok yang mendengar di sekitarnya menatapnya dengan senyuman gembira yang langka di ekspresi mereka, dan mereka semua menoleh untuk melihatnya. Meskipun dibandingkan dengan batera yang mereka tumpangi, batera Fearless jauh lebih kecil. Tapi setelah melihatnya dari kejauhan, senyuman yang lebih langka muncul di wajah Xiaoyan. Karena dalam batera itu ada panji besar yang dikibarkan di ketinggian. Dan Xiaoyan bisa melihat beberapa kata yang tidak benar tertulis di atasnya. Tuan Muda Xiao tidak terkalahkan di dunia. Melihat kata-kata ini, Xiaoyan langsung menebaknya. Karena selain Xiaozan, seharusnya tidak ada orang lain di tim tak kenal takut yang akan melakukan hal seperti itu. Ini sangat membosankan sekali. Xiaozan berkata dengan sambil berjalan mondar-mandir. Xiaozan, bisakah Anda berhenti sebentar dan berhenti berjalan mengelilingi batera? Anda sudah berjalan puluhan ribu kali. Bagaimanapun Ratu meminta kita untuk menunggu di sini. Tapi kita sudah menunggu lama. Mungkinkah Tuan Muda Xiao tidak dapat menemukan kita? Jadi bagaimana kalau kita membuat bendera lebih besar? Kata Xiaozan sambil mencubit dagunya dan menatap bendera besar itu dengan tatapan penuh perhatian. Apakah karena karakter besarnya bengkok dan sangat jelek? Jangan khawatir, Tuan Muda Xiao pasti akan melihatnya. Lagi pula dengan kekuatan Tuan Muda Xiao kita pasti saat ini, dia seperti dewa. Jadi, apalagi yang bisa kita lakukan selain kita menunggu di sini? Mungkin sekarang Xiaoyan akan sedikit ragu ketika dia melihat mereka, karena Xiaoyan sudah lama tidak melihat mereka. Sejak kapan Tuan Muda Xiao menjadi suami yang mulia Ratu? Karena Ratu bisa mengetahui di mana Tuan Muda Xiao akan muncul. Xiaozan bertanya dengan serius, sambil memandang seorang pria dengan tinnitus, dan pria itulah yang berbicara sebelumnya. Mendengar pernyataan ini, Feng Feng tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Kemudian dia tersenyum dan langsung mengirimkan pukulan keras kepada orang bodoh itu. Dan pukulan itu juga membuat Xiaozan terhuyung, dan dia melangkah mundur dengan polosnya menyentuh bagian belakang kepalanya yang sakit.
Storm apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Kata Xiaozhen dengan marah. Anda menginjak saya. Mendengar itu, Xiaozhen menunduk dan melihat pakaian Feng Feng ditutupi jejak kakinya. Pada saat yang sama, di sudut tabut, sesosok tubuh cantik duduk bersila seperti gunung es, dan dia menatap Xiaozhen dan yang lainnya dengan mata dingin. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi sudut mulutnya sedikit terangkat, karena dia mencium wanginya makanan enak. Apa yang bisa Anda buat tanpa keributan? Ayo makan. Mendengar itu, Xiaozhen dan yang lainnya menunjukkan senyuman hangat. Bagaimanapun mereka tidak mengejar kekuatan seperti Xiaoyan. Jadi meskipun mereka semua berlatih keras, tapi setelah mereka mencapai alam dewa pertarungan bintang 8, mereka akan kesulitan untuk melangkah lebih jauh. Hei, mengapa kalian tidak menunggu seseorang saat makan sudah siap? Pada saat ini suara samar terdengar di belakang semua orang sehingga mereka semua tiba-tiba berhenti. Bahkan hidung Xiaozhen langsung memerah dan dia berteriak. Tuan Muda Xiao! Xiaozhen tiba-tiba menangis keras dan berbalik sambil tersenyum. Jelas dia tahu itu pasti Xiaoyan, bahkan tanpa memandangnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.